Bismillah, hari ini saya mau bahas unboxing harusnya ya. Cuma tadi saya udah rekam unboxing, ternyata lupa nyalain mikrofon. Aduh, nubi banget kesalahannya ya. Jadi saya ulang dengan keadaan smartphone-nya sudah terbuka, sudah dipegang seperti ini. Tapi teman-teman masih tetap bisa lihat apa saja yang ada di dalam boxnya kalau kamu beli baru ya. Ini adalah itel A90, smartphone baru itel yang saya gadang-gadang sih harganya terjangkau banget ya. Soalnya storage-nya 64 GB saja, bahkan RAM-nya juga masih 4 GB, walaupun ada tambahan memfusion 8 GB lagi ya. Yang menarik adalah ini garansinya 24 bulan alias 2 tahun loh. Smartphone terjangkau garansinya 2 tahun itu jarang banget ya. Apalagi ada fluency guarantee, artinya dijamin nggak nge-lag selama 3 tahun sama itel ini. Soundnya by DTS juga, kemudian ini yang menarik, dia sudah tahan percikan air. Splash proof ya kalau IP54 itu. Jadi kalau misalkan kena percikan hujan pas gerimis kamu nunggu ojol datang, masih bisa, masih aman. Kalau hujan gede sih ya kayaknya ojol juga nggak ada yang nyaut ya, nggak ada yang nyamperin ya. Kemudian kita lihat di sini di kardusnya ada tulisan anti-drop shield case. Saya udah lihat case-nya. Ini menarik, nanti lihat deh seperti apa case-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada highlight fiturnya ya. Mega Memory 464 ya, RAM-nya 4 GB walaupun ada tambahan memfusion 8 GB maksimal dan storage-nya 64 GB. Kemudian trustworthy durability IP54 and 36 months ya, lag free. Kemudian layarnya 6,6 inci 90 Hz, ini HD Plus dan masih pakai notch berbentuk huruf V. Baterainya 5000 mAh, cukup besar ya untuk smartphone terjangkau zaman now. Kemudian fast chargingnya 15 watt, walaupun dapat chargernya 10 watt saja, 5 volt 2 ampere. Dan ada Super HDR kamera 13 megapiksel yang sudah saya tes tadi sedikit ya, indoor untuk kameranya. Ya, silakan disimak hasil fotonya. Ini rada-rada susah untuk ambil gambar karena fokusnya rada lama mengunci ya. Kamu harus tap di titik mana kamu pengen kunci fokus, baru dia terbantu untuk ambil fokus di situ dan nanti meteringnya menyesuaikan. Tanpa melakukan itu, kadang meteringnya overexposure ya, terlalu terang hasilnya. Kemudian kamera depannya 5 megapiksel saja. Silahkan disimak juga hasilnya. Habis itu cek hasil perekaman videonya dulu deh sebelum kita unbox isi di dalam kotaknya. Contoh perekaman video dengan kamera depan itel A90. Saya goyang-goyangin dikit biar ada motionnya ya buat ngetes kestabilan. Tapi harusnya sih kalau dipakai jalan ada hentakan yang lebih kerasa kali ya, kayak gini kalau disimulasikan. Nah, gimana untuk tone warna kulit? Ini agak terlalu silau dan ya tidak ada autofocus ya untuk kamera depan ini. 5 megapiksel resolusi sensornya dan disimak audionya. Di suasana yang hening seperti ini jelas nggak? Belakang dia bisa rekam Full HD 30 fps, cuma ini meteringnya suka rada lama karena ngunci fokus objeknya juga. Tuh, ini belum dapat. Oke, sekarang dapat tapi meteringnya masih kurang turun sedikit. Agak overexposure ya. Kemudian kita cek lagi fokusnya buat pindah-pindah. Ya rada lama sih memang fokusnya. Depan belakang bisa rekam di Full HD 34 fps ya. Silakan disimak lagi hasilnya. Nah, dapat fokusnya akhirnya udah lumayan ya. Kalau fokusnya bisa dapat dengan baik. Tapi itu dia masalahnya, ngunci fokusnya kadang rada lama. Oke, sudah. Gimana hasil perekaman videonya? Sisanya, spek yang belum saya sebutin, ini pakai Android 14 Go Edition ya. Dengan charge Type-C dan prosesornya. Dari tadi belum saya sebutin, pakai Unisoc T7100 octa-core. Ini saya baca sih masih 12 nanometer fabrikasinya. Nah, kalau kamu beli nanti, paling atas tuh bakal dapat smartphone-nya yang diplastikin dan juga ada selubung warna hitam. Kayak gini nih selubungnya. Tadi udah saya buka, aduh maaf ya, lupa nyalain mikrofon. Kemudian ini charger 5 volt 2 ampere-nya, kabel data atau kabel charging Type A to Type C, dan ini SIM tray ejectornya. SIM tray-nya sendiri triple card slot ya, 2 nano SIM card plus 1 slot micro SD, lalu kamu dapat kartu garansi dan juga petunjuk pengguna. Untuk call carry ini di Bandung ada di Jalan Pajajaran, Jakarta ada 2 titik, dan beberapa kota lain juga ada. Dan khusus yang itel ini diproduksi atau dirakitnya di PT Adi Reka Mandiri ya. Di mana itu? Taman Sari, Jakarta Barat.
Jadi bukan PT Yifang Cargo yang memproduksinya. Oke, dan ini dia soft case-nya yang menurut tadi saya lucu. Kenapa? Karena yang drop resistennya itu hanya ditambahkan sedikit bagian lebih tebal berupa 3 buah garis di tiap pojokannya. Ini yang lucunya nih, ada aksen glossy berbentuk kayak MagSafe ya, tapi ini nggak ada logamnya, nggak ada magnetnya, jadi kamu nggak akan bisa tempel aksesoris magnetik di situ juga. Ini softcase berwarna hitam dengan penampakan seperti ini nih, kalau ditempelkan ke smartphone-nya, melekat dengan sangat baik, ya seperti itu. Dari jauh mungkin kelihatan kayak handphone buah-buahan, tapi kalau dilihat lagi dengan seksama, kameranya tidak bundar sempurna. Ini kayak rounded rectangle ya, lumayan lah, jadi rada berbeda sedikit. Dan kalau kamu nyalakan, tadi sudah saya setup fingerprint scanner. Oh, barusan dia pakai face unlock malah. Coba saya face unlock dulu. Cepat ya. Walaupun memang angle untuk kamera depannya tidak terlalu luas. Dan sekarang kita tes dengan fingerprint. Oke. Nah, untuk about phone-nya, dia sudah menggunakan Android 14 dengan security patch 5 Februari 2025. Kemudian modelnya itel A6610L, Unisoc T7100, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel, RAM-nya sudah menyala, memfusion 4 GB, maksimalnya 8 GB. Kemudian ini tidak ada auto brightness, jadi tadi saya turunkan dulu di bawah 50% biar nggak terlalu slow pas unboxing. Kemudian refresh rate-nya bisa pilih 60 atau 90 Hz, mati ya, maksudnya nggak adaptif antara 60 terus, 90 terus. Kemudian juga bloatware-nya dikit banget, karena ini kan Android Go. Jadi hanya ada etalase app, Facebook Lite, TikTok Lite, sama Shopee. Sisanya adalah aplikasi bawaannya iTelOS. Kemudian tidak ada infrared blaster, saya sudah cek di WeLive. Oke, tidak ada infrared blaster, tapi ini tetap jadi smartphone yang menarik kalau misalkan dijual di bawah 1 juta. RAM-nya 4 GB, storage 64 GB, cukuplah buat mereka yang mau WhatsApp-an ya, yang nggak mau ketinggalan info di grup WhatsApp, yang kalau ada agenda sekolah, kuliah, teman kerja, atau ibu-ibu yang janjiannya di grup, biasanya nggak diajak, tapi sejak punya handphone terjangkau yang bisa WhatsApp-an, jadi ikutan, mungkin ini cocok. Ingat, performanya tidak bisa diharapkan terlalu tinggi ya, jadi bukan buat handphone gaming, tapi mungkin buat beberapa game ringan kayak Subway Surfer atau game-game puzzle sih masih oke. Yang jelas, teman-teman sudah simak kan hasil kameranya seperti apa? Inilah dia itel A90 yang hadir sebagai pelengkap smartphone baru itel di tahun 2025 ya. Bulan Mei belum berakhir, itel sudah rilis smartphone baru. Ini seri A, di bawahnya seri P, di bawah seri S, dan juga di bawah seri City ya. A90, silakan cek produk yang muncul di video ini atau link deskripsi kalau mau tahu harga resminya berapa, pastinya berapa harganya. Teman-teman bisa lihat penampakan smartphone-nya yang elok ini dengan fingerprint scanner di tombol power-nya di sisi kanan, kemudian ada volume rocker, di sisi atas tidak ada apa-apa, kosong melompong, tidak ada secondary microphone, artinya ini SIM tray-nya, saya buka lagi deh ya, buat buktiin kalau SIM tray-nya itu triple card slot. Ini gara-gara tadi unboxing nggak direkam suaranya nih kayak gini, jadi saya ulang ya. Oke, kemudian juga di sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Nih, kamera belakangnya seperti ini. Dan ada mode Pro ya untuk kamera belakang untuk fotonya ini dengan shutter speed 1/1500 sampai dengan 6 detik saja. Kemudian ISO-nya dari 100 sampai dengan berapa tadi? Saya buka lagi deh biar pasti ya, biar nggak ngawang-ngawang. ISO-nya dari 100 sampai dengan 3200. Betul, saya ingat sebetulnya, cuma takut salah, 100 sampai dengan 3200, dan bisa atur white balance, fokus juga bisa manual, auto single atau auto continuous, dan manual exposure. Settingan ini bakal berguna karena tadi auto fokusnya rada lama, sehingga meteringnya juga rada keganggu ya, karena belum dapat fokus yang pas. Oke, gitu aja unboxing dan hands-on-nya. Teman-teman sudah lihat hasil kameranya seperti apa, boleh komen juga, dan boleh cek link yang saya kasih di deskripsi atau produk yang muncul di video ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.